saya. Alia sayang Abah. Nanti kita geser. Oke. Pemirsa, itulah tadi kalau anak kecil yang ngomong itu biasa selalu dari lubuk hati yang paling dalam ya. Sekarang jujur. Nah, sekarang kita pengen dulu kasih tahu sedikit karena ternyata tadi Bu Eli sempat ngomong kalau ternyata peran ayah itu adalah pondasi yang sangat luar biasa, bahkan bisa dibilang kalau Anda merasa kenapa sih negara ini makin bobrok, kenapa sih pejabatnya pada korupsi? Jangan-jangan karena peran ayahnya yang kurang. Ya bisa jadi, ya. Karena saya merefer ulama ya. Ibnu Qayyim mengatakan kalau anakmu nakal, ya, atau kerusakan terjadi, periksa peran ayah. Ibnu Qayyim. Oke. Jadi gitu. Kalau anakmu juga nakal atau tidak mendengarkan kata-katamu, sebetulnya yang mentautkan hati kita ini Allah mengikatnya. Ya, Ibu ini trendsetter nih. Ya, Irfan Hakim trendsetter. Ini trendsetter berikutnya nih, orang tua yang hebat kan. Jadi kalau anak kita nggak dekat sama kita, ya periksa hubunganmu sama Allahmu. Sekarang apakah ayah mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhannya, sehingga anaknya juga bisa terpaut atau terikat dengan dia. Gitu. Jadi kalau revolusi mentalnya Pak Jokowi mulai dari membangun peran ayah buat Indonesia. 3 dari 4 anak yang kekurangan ayah, yang fatherless, itu berkemungkinan bunuh diri. 4 dari 5 anak kurang ayah berkemungkinan akan menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Sekarang berapa banyak kalau misalnya ya, maaf nih ya, belok boleh nggak belok? Boleh. Belok ya. Jadi kalau misalnya kenapa saya nggak mau bicara di media tentang begal? Karena saya akan punya suara yang sangat berbeda. Begal itu adalah anak-anak, coba cek ya. 1, bagaimana hubungannya, siapa yang keras dalam keluarganya, anak-anak yang nakal dan sebagainya itu. Kedua, bagaimana hubungan dia dengan ayahnya, baik atau tidak. 3, kapan dia terpapar pada miras, narkoba, dan pornografi. 4, apa hubungannya ketiga hal ini dengan perilaku dia sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita bisa menemukan inti permasalahannya dari peran ayah itu tadi, bahwa anak-anak kita yang seperti itu adalah karena kurang vitamin A. Jadi dia dipukul, dicambuk, ditahan, ditelanjangin, atau diterapi. Yang masuk penjara sebetulnya anak itu atau ayahnya. Oke. Karena kita ngeliat dari akar permasalahannya. Iya, Tapi kan sebenarnya apa yang Ibu ceritakan mungkin buat masyarakat tuh masih susah untuk dicerna. Iya. Masa iya sih gara-gara kurang ayah sampai segitunya? Iya. Karena sebetulnya kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita yang duduk di sini, bagaimana peran ayahnya dan bagaimana mereka merasa sekarang dia sebagai pribadi, kita akan mendapatkan jawaban. Masalahnya pemerintah mau bikin riset apa enggak tentang peran ayah. Dan yang paling menyedihkan sekarang adalah banyak sekali anak-anak lelaki muda kita tidak punya man role model yang proper, yang tepat. Jadi anak laki-laki kita tuh nggak punya peran ayah atau model ayah yang bagus dari media. Coba deh teman-teman yang ada dalam ruangan ini maupun Anda pemirsa, Anda bisa nggak nunjukin siapa man role model yang bagus buat anak lelaki kita? 1. Kedua, banyakan kita nggak ngasuh anak laki-laki kita berbeda dengan anak perempuan karena kita nggak tahu juga bahwa ternyata anak laki-laki diasuhnya harus berbeda dengan anak perempuan karena otaknya beda. Oke. Iya. Jadi dalam komunikasi aja, kenapa Pak Indra sudah pulangnya telat ya? Beliau kadang-kadang nggak tahu bagaimana ngomong sama anaknya. Bukannya nggak tahu, udah habis. Beliau, Windy, itu kalau udah habis syuting sepanjang hari, ya mau ngomong apa, dia tadi kata-katanya cuma tersedia 7.000 Allah kasih. Udah habis di tempat syuting yang di tempat kerjanya. Cipan, saya, Mona, kita dikasih 20.000 nih ibu-ibu. Makanya ibu-ibu bawel banget. Udah habis 13.000, suaminya pulang dia masih punya 7.000 lagi buat diomongin. Oke. Sebentar, berarti kalau laki-laki cuma 7.000, wanita 20.000. Berarti kalau ada laki-laki yang comel, berarti ada 20.000 ya? Nah terus kebanyakan. Tapi gimana kalau ternyata memang ayahnya super sibuk? Karena kan gini, kita tumbuh di masyarakat yang laki-laki tuh harus bisa ngempanin keluarga, kasih makan anak lo, kasih makan istri lo. Itu bagus sekali pernyataannya Cipan.
Kenapa? Karena memang kita hanya mengasuh anak lelaki kita untuk sukses secara akademis dan menjadi pekerja. Kita tidak asuh anak kita untuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, maka perceraian meningkat 400%. Bikin kita nomor 1 di antara negara Pasifik. Kita nomor 1. Kita harus ngerayain nggak kalau kayak gitu? Kalau nomor 1 kan biasanya bagus. Itu merampok. Karena kalau selama ini kan kalau saya memang jujur berpikir bahwa yang namanya tugas untuk merawat, mendidik selama kita sebagai pria mencari nafkah adalah tugas dari istri. Saya jadi pengen nyanyi. Hah, mau nyanyi? Apa itu, Bu? Ibu mau nyanyi? Iya. Pakai joget nggak, Bu? Enggak, boleh nggak? Boleh. Ada lagu lama nih ya. Boleh kan ya, biar itu sedikit boleh ya? Iya. Tapi dangdutan boleh nggak? Boleh. Ayahku pengusaha, ibu seorang sarjana, hidup mewah, banyak harta, tapi kami tak dapat kasih sayang. Coba kita ganti. Ibuku madrasah, ayah kepala sekolahnya, hidup sederhana seadanya, tapi kami dapatkan kasih sayang. Oke, nanti kita akan bahas nyanyian itu pemirsa. Tapi sekarang gini, oke. Bagaimana kalau ternyata memang sosok ayah tidak bisa didapatkan? Karena mungkin sudah bercerai, sudah terlanjur bercerai. Apa yang harus dilakukan? Sekarang saya akan undang salah satu bintang tamu saya mengalami kejadian ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Fairuz Rafi. Cantik dong. Silakan duduk. Ini Di mana? di sini. Oh, di situ. Kalau nggak kayak di situ, maaf. Kita pengen geser-geseran memang di sini karena bangkunya terbatas. Kayak diangkut ya? Benar. Udah pernah nih tarik. Apa kabar, baik? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Nah, sekarang sebelum kita ngobrolin soal kehidupan kamu dengan anak kamu. Kalau kamu sendiri, kalau misalkan flashback ke masa kecil, sosok ayah seperti apa sih? Merasakan nggak adanya sosok ayah yang memang sangat kuat di dalam situ? Justru aku paling dekat sama papa, sudah kayak soulmate. Jadinya papa tuh luar biasa. Papa tuh sahabat buat aku, kekasih buat aku. Jadi apa ya, musuh juga gitu, bisa jadi Teman musuh berantem teman juga. berantem juga gitu. Jadinya Pokoknya satu paket lah ya. semuanya tuh segala-galanya tuh papa. Nah, yang coba dibangun papa selama mendidik dan membesarkan kamu seperti apa sih? Papa itu mendidik aku sih pasti landasannya pertama agama ya gitu, dan karena menurut papa kalau kita landasan agamanya kuat, insya Allah yang lainnya itu pasti ikut baik gitu sih, kayak gitu. Berarti kamu termasuk anak yang beruntung ya, karena sangat beruntung karena Punya bisa kekasih merasakan. ayahnya. Betul. Punya sahabat ayahnya. Bersyukur deh. Tapi kan sekarang ternyata kehidupan pernikahan kamu tidak berjalan seperti apa yang diinginkan. Iya. Berarti kamu mau tidak mau harus mengalami sebuah peran ganda, yaitu menjadi ayah dan ibu sekaligus untuk anaknya. Sebenarnya bisa nggak sih memang peran ganda itu diambil alih oleh seorang perempuan? Nanti kita akan jawab. Bukan kita yang jawab ya, tapi Ibu Eli yang akan jawab. Cukup ya atau tidak dulu nih Bu, biar orang penasaran. Sebenarnya nggak bisa, sampai kapanpun. Walaupun ibunya wanita yang kuat, superwoman, strong. Tetap Tidak sesempurna hasilnya tadi, kayak kantong tadi loh, kantong jiwanya nggak akan sekenceng itu. Bisa. Tapi nah, tapinya ini yang bakal kita cari tahu nanti ya Wendy ya. Betul, jangan kemana-mana, tetap di bahasa basi, bahasa nah bahas ini.